Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Apa Adanya. Malam ini saya sangat senang karena tamu undangan saya begitu terhormat ya. Ini adalah salah satu sahabat saya yang memang sudah lama tidak bertemu. Langsung saja, biar tidak berlama-lama, ini dia kita panggil Kang Nopal. Jadi Kang. Masya Allah. Ah, Sehat kan? alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Luar biasa. Kuma beki subur we. Naon suburna? Kuma ya perubahan tuh ya? Wah, perubahan Ah, fisiknya perubahan. aya perubahannya. Perubahan. Baheula begang ya? Begang. Baheula begang. Begang. Kuma tapi sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi sekarang tuh saya bisa bertemu dengan senior saya nih hampir berapa tahun Kang? 10 tahun ya? 10 tahun lah. 10 10 tahun tahun. nanti zaman kuliah. Ya. Bisa ketemu lagi di kawasan Pangandaran. Jadi ini yang punya Pangandaran. Jadi saya undang sengaja sudah datang ke sini ya kan. Karena memang jelas ya dalam hadis itu lamun silaturahmi mah bisa panjangkan umur, jeung ngalobakeun rezeki. Rezeki Nah, gitu. barokah pokoknya. Barokah ini nama gitu. Oke, jadi gini Kang. Kenapa saya ngundang Akang? Karena saya tahulah jam terbang Akang tuh udah mana-mananya dalam segala bidang tentunya atau dalam segala hal lah gitu. Itu tanda kutip itu. Itu tanda kutip lah. Emang sehatna. Saya mau sehatna gitu. Ayo nu tes sehat mah saya tak apa lah apa pura-pura tak apa. Di silent itu. Kita mah di silent ditutup kayak gitu kan. Jadi kieu lah. Saya tanya baheula teh kan terasa politik kan. Hari akam mah apalah saya teh baheula ke pas kuliah apa tuh diajak rapat. Kemana coba? Repdem. Repdem ya? Repdem. Tadi diajak gitu kan. Saya can apa ya teh Kang? Ya kan can apa ya yang penting diskusi gitu kan. Ternyata saya si Budiah Pitaloka Ya, ya. Diah Pitaloka. Ternyata DPR kan? DPR RI. DPR RI berarti nah. Saya tuh resep naon lagi kieuan gitu kan. Mending ieu we dahar nongkrong gitu kan. Iya, iya. Cuman kade-kade teh nya saya teh asa terpanggil hati teh gitu kan. Asa rada greget. Kok kade-kade teh asa kumanya panas enggak? Greget we dah hati teh gitu. Terutama dalam hal politik kan. Dalam politik. Jadi saya pengen sharing dengan Akang lah selaku mungkin dari jam terbang politik kebetulan kan kakak siapa? Om apa siapa? Aman. Oh iya, paman Ya. paman. Sekarang ngejabat lagi Alhamdulillah di DPRD kabupaten di sini. kabupaten ya. Gitu. Nah, nu pertama ya, nu kahiji enak kan sudah terpilihnya Presiden Prabowo kan dengan wakilnya Gibran gitu kan. Nah, saya nanya tiba-tiba saya nanya ke saat tapi bingung ya. Mumpung aya Akang saya nanya kieu. Di awal mula teh kan sempet pro dan kontra Kang. Terkait masalah pencalonan. Iya kan? Iya, betul. Hari masalah Pak Jokowi mah ada eta mah teu lah aman gitu ya. Artinya tidak ada pro dan kontra, tidak terlalu rame lah gitu. Namun yang sekarang teh asa naonnya? Rame pisan ini. Rame pisan. Gara-gara ya saya sebut lah ya, gara-gara masalah keputusan MK eta kan. Oh iya. Iya kan? Masalah keputusan MK. Kira-kira ya menurut Akang, karena di masyarakat teh loba nu ngomong kunaon keputusan MK teh dirubah teh pas menjelang gitu. Menjelang rek pilpresnya. Ya. Rek pilpres kunaon teh tiba heula gitu kan. Misalkan di zaman Jokowi 2 tahun deui misalkannya ngajabatna barulah ta proses. Tapi mah alah sabaraha bulan deui geus rek eta karak dirubah gitu kan. Coba menurut Akang kumaha ya analisa Akang? Yang pertama berbicara politik mah tong baper lah. Tong baper. Satu. Hiji eta. Kedua, berbicara politik harus berdasarkan hobi. Biar menarik bahasannya gitu. Dan nanti juga apa yang disampaikan kualitas diskusinya tidak rasis, tidak mendiskreditkan orang, tapi memang betul-betul analisis di hasil di lapangan dan teori yang kita tahu gitu. Maka ini kasus Gibran ya kemarin, bukan kasus sebetulnya fenomena Gibran ketika mau mencalonkan presiden. Saya juga agak kaget ya, ada yang datang ke MK kemudian mau kan itu ke MK itu yang menariknya siapapun bisa punya hak
untuk datang ke Iya, iya, sana, iya, satu iya. orang pun yang penting didampingi oleh ahli, Betul, betul, betul. bisa mengajukan suatu aturan gitu Oke, ya, oke. aturan gitu terhadap MK untuk merubah undang-undang atau istilahnya mengevaluasi lah aturan-aturan itu sesuai dengan apa yang menurut masyarakat. Nah, makanya pada waktu itu saya juga penasaran ini orang dari mana Oh gitu gitu. ya. Kan mahasiswa kan katanya kan gitu. Betul, mahasiswa Cina. Mahasiswa kan yang Heeh, datang ke sana itu. heeh. Siapa yang mengajukan ini gitu kan. Nah, tiba-tiba juga memang di MK, komponen MK salah satunya ada keluarga presiden kan pada waktu itu yang menjadi apa yang Ketua. nikahnya sama adiknya gitu atau Adanya, betul. adiknya Pak Jokowi atau Iya, ya. iya, betul. Jadi keluarga lah, Adanya. intinya Ini keluarga. keluarganya. Nah, pada waktu itu kebetulan beliau sebagai ketuanya juga gitu kan yang memutuskan Oke. sehingga ada keputusan membolehkan Tiba-tiba membolehkan. membolehkan batasan usia sekian untuk jadi Heeh, presiden, wakil presiden. Oke, Nah, oke. ya memang kalau dari sisi sudut pandang yang oh ima dinasti nih, politik dinasti, tidak salah berbicara seperti itu karena memang kenyataannya dinasti. Betul. Gitu kan. Iya, iya, MK iya. keluarganya Betul. yang mensupportnya bapaknya presiden dan Betul. dia juga mau mencalonkan sebagai wakil presiden. Jadi Dan masyarakat nggak salah. Oke, nggak punya dinasti. salah. Nggak salah. Nah, Oke, itu kan gitu kan. kacamata dari apa yang nampak yang mereka lihat. Kemudian juga kalau dilihat dari aturan formalnya, Gibran tidak salah juga karena memang itu melalui proses. Meskipun Betul. pada akhirnya hasil keputusan itu ketua MK yang memutuskan pada itu kan dapat apa sanksi dari Dewan Kehormatan kan, kode etik. Nah, dianggap terlalu ceroboh karena memang bukan masalah putusannya yang salah, akan tetapi dia bagian dari keluarga. Nah, kayaknya ada itu yang menurut kode etiknya kan gitu. Berbicara kode etik kan berbicara etika. Ini etika politik, etika dalam penertiban hukum. Berarti berbicara etika itu bukan masalah benar salah, tapi pantas dan tidak pantasnya. Masyarakat menilai ini nggak pantas, maka diajukanlah ke Dewan Kehormatan dan pada akhirnya ya diputuskan melanggar kode etik. Tapi nggak menggugurkan keputusannya. Dan karena memang sah secara aturan hukum dan itu harus dilaksanakan. Terus hingga akhirnya sekarang kepilih, ya kan? Kepilih. Mungkin secara sejarah ini adalah wakil presiden termuda ya? Ya, betul. Wakil presiden termuda. Kalau nggak salah, ya. Emang begitu kan. Nah, oke lah, nggak apa lah, itu emang sudah menjadi apa ya, sebuah aturan yang berlaku kan, gitu kan. Nah, terus KDKD teh mulai rame lah dengan pertama ya, satu ya, dengan adanya program makan siang gratis sih Kang. Saya kadang penasaran. Saya yang coba nanya lah, sharing ya. Program makan siang gratis satu sisi saya sepakat dengan perbaikan gizi, ya kan, supaya anak tuh yang mendapatkan makanan yang layak kasarnya gitu kan. Sehingga akan diterapkan di setiap sekolah negeri juga. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya Kang, di sekolah negeri teh cantang tuh orang yang kurang mampu. Betul. Iya kan? Sekolah negeri itu banyak juga orang yang mampu. Terus daekeun teh dahareta gitu. Gitu kan? Ya anu porsi seadanya gitu ya, gitu. Dibatasi sekian ribu kan gitu. Betul gitu lah. Kira-kira Akang kumaha sih gitu. Lagi-lagi ya, kita melihat suatu hal itu harus dari berbagai sudut pandang. Kalau dari sudut pandang positif memang ini banyak efek domino positifnya, bukan masalah nominal uang yang dikasih untuk makannya atau kualitas gizi yang dikasihkan. Tentu kan itu juga dengan disesuaikan kemampuan pemerintah, kemampuan anggaran. Maka tadi 15.000 ya. Misal 15.000 misalkan, porsi 15.000 kan? 10.000 kan ya. 10.000. Nah, makanya itu juga lamun dilihat dari sisi positif, itu positif. Karena saya juga dulu pernah waktu sekolah makan bubur kacang, besok dikasih naon gitu. Ya, itu ibu-ibu marah rasak gitu. Dan kita juga yang sekolah aya arep-arepeun gitu. Isuk mah teu kudu makan siang, teu kudu makel loba soalna aya di sekolah, dapat makanan gitu nya. Oke. Sekolah di samping di samping gratisan bergizi juga kan gitu. Oke. Nah, kalau sederhana sekarang juga begitu karena
saya yakin mayoritas sebenarnya mayoritas menengah ke bawah masyarakat Indonesia itu mayoritas menengah ke bawah. Dengan adanya makan gratis ini kan mereka setidaknya ada makanan yang layak lah yang mereka makan dan waktunya tepat ya. Makanya mudah-mudahan nanti juga seperti itu. Oke, berarti kieu Kang, berarti program makanan siang gratis teh tidak diperuntukkan hanya untuk kalangan menengah bawah. Betul. Berarti kan orang kaya lah katakanlah pasti menang. Gitu kan? Menang. Yang penting kita programnya jangan anak-anak sekolah bisa mendapatkan makanan bergizi, gitu kan? Iya betul. Nah, karena nggak dipilihan. Oh, tidak dipilih lagi gitu kan? Sok begitu dah. Nah, cuman saya pribadi ya, hati saya dipikir-pikirnya, sekolah itu loba kene anu membutuhkan secara infrastruktur. Oh iya. Tong boras sekolah guru-guru anu lempang lebih ke sabar hajam atau naik sepeda gitu dengan gaji nanti Allah 200-400 gitu. Mengkhawatirkan lahnya. Teu layak gitu. Jadi istilahnya saya sih setuju lah ya masa program makan siang gratis untuk pergi. Cuman tidak setuju nate udah di sekolah itu tidak loba budak-budak asal lain prioritas gitu eta mah gitu. Gitu dah Kang. Itu juga teu salah, nyata teh salah, tapi juga maksud tadi efek domino positif teh bukan hanya masalah makan, tapi proses untuk menyediakan makanan itu terbangun ekonomi masyarakat. Karena perputaran uang kalau nggak salah berapa ratus triliun gitu ya. Dan itu nyampe ke masyarakat kan mengolah makanan itu, memberikan makanan itu, jual beli terjadi di sana. Jadi mendongkrak perekonomian sebetulnya secara tidak langsung gitu. Ya, betul. Makanya visi Pak Prabowo pengen menjadi istilahnya swasembada pangan, kemudian secara mandiri secara ekonomi. Lewat makan gratis ini terdongkrak semua karena kebetulan saya cukup tahu lah gitu ya prosesnya bagaimana nanti untuk sampai tersalurkan ke sekolah itu siapa yang terlibat, kemudian apa keuntungan bagi masyarakat sekitar di sana dan itu luar biasa, semua punya mata pencarian pada akhirnya lewat makan gratis itu. Jadi bukan hanya makannya saja yang kita lihat gitu. Tapi ya di luarnya itu di prosesnya kan masyarakat jadi ada kerjaan, ibu-ibu PKK yang di sana juga ada kerjaan, dan itu setiap hari perputaran uang kalau nggak salah per kecamatan itu berapa miliar gitu ya, entah itu 1 bulan atau per harinya itu saya kemarin sempat dapat informasi. Di salurnya nggak salah. Nah, untuk masalah ini kalau kemarin memang setiap setiap kecamatan, setiap wilayah ada koordinatornya. Nah, ini yang koordinatornya ini yang harus selektif itu. Betul. Karena walau bagaimanapun pemerintah mah alus tujuanana. Lain mun aya program-program kahanapna teh eta nu sok loba bermain teh eta gitu. Nah, maka bahasan deui jeung nu tadi dibandingkeun nah sih prioritas teh mending keneh infrastruktur, kemudian gaji guru. Betul. Setiap kebijakan pasti aya plus minus lah. Tapi setiap kebijakan pasti ada plus minus. Nah, lamun dibanding-bandingkan terus gitu ya. Tapi juga kalau hanya berhenti di satu program itu, misalkan fokus infrastruktur, dari dulu juga kita fokus infrastruktur kok. Tapi tetap ya aya anu kekurangan gitu ya infrastruktur. Dari dulu bahasa setiap orang yang mau jadi presiden, setiap orang jadi DPR dikampanyekan terus. Guru sejahtera naik gaji, PNS naik gaji. Setiap presiden baru PNS naik gaji. Pasti. Itu PNS naik gaji. Tapi tetap aja kan namanya orang mah aya we kurang kritikeunana aya gitu ya. Maka lahirnya program baru ini juga kalau dibandingkan dengannya itu menurut saya gitu ya, teu salah tapi teu adil gitu lamun kudu terus diieukeun. Karena nanti pada akhirnya membuat pemerintah tuh pesimis gitu, pesimis untuk bikin program baru. Karena naon patokanana tuh guru sejahtera terus fokus, memang nggak salah juga fokus ke guru, memang kudu sejahtera. Tapi tong sampai menghambat ke program nu lain. Ya bagus mah beriringan lah semuanya. Terus tapi jujur saya teh resep Pak Prabowo teh baru menjabat berapa bulan ya Kang? 2 bulan 3 bulan? 100 hari lah. Hari. Menjelang 100 hari lah. Tapi lo baru katawa kan suka. Bener eta bener. Eta lain-lain nu saeutik di duit teh 200 triliun. Nu loba-loba gitu kan. Aduh, ngeri-ngeri. Nu katangkep lah istilahnya gitu. Memang ya
Pak Prabowo kan setiap kampanye kan suka menggaungkan kata-kata koruptor pasti Ya. dicari sampai kemanapun dikejar gitu kan. Betul, betul. Akhirnya mungkin masyarakat pun mengakui itu. Muncul trust sekarang. Iya. Belum mau 100 hari kerja, tapi sudah banyak lah para koruptor yang tertangkap oleh Pak Prabowo. Cuman kemarin ada berita cenanya Prabowo pidato, Pak Prabowo. Coba mana berita mana coba? Banyak sih dia pidato yang bilang koruptor itu mau diampuni yang penting balikin. Bahkan balikin aja tuh kudu ngomong lah, yang penting balik gitu. Kalau malu katanya jangan bilang-bilang gitu kan. Yang penting balik uang pemerintah cenah gitu, uang negara. Jadi produk kota gitu ya. Nah, sehingga muncul lah ya Mahfud MD keras komentari gitu kan. Prof Mahfud ya. Intinya bahaya eta lamun presiden ngomong gitu ya kan. Iya. Ayo ngomong gitu. Ya geus we cenah lamun misalkan koruptor terus bisa ngabalikeun naon bedana urang yang minjem duit heula gitu kan. Bener. Minjem duit 1 miliar ya kan. Beli tanah misalnya di kota ya kan 1 tahun harap dijual kan jadi tinggi. Malikeuna mah tetap 1 miliar ya. Tetap 1 miliar untungna jeung urang. Nah, kumaha Akang sok. Nah, ini menarik tapi menggelitik gitu. Kata-kata Pak Prabowo. Lamun melihat dari kacamata formal hukum memang betul Prof Mahfud. Bahaya seorang presiden ngobrol seperti itu seakan-akan menabrak aturan yang sudah dibuat bertahun-tahun gitu ya. Kita bikin aturan KPK, bikin aturan tentang korupsi itu wah bukan perjalanan yang mudah gitu. Tiba-tiba ku obrolan seperti itu ditabrak kabeh gitu. Terus tekudu pokona mah sok we balikeun era mah tong bebeja ya, sok we lewat belakang kira-kira gitu ya. Yang penting uang negara balik. Tapi juga lihat juga karakter Pak Prabowo. Ya, kalau orang yang sudah banyak mempelajari karakter Pak Prabowo itu yang serba nyablak, yang serba menyederhanakan hal apapun, dia selalu tampil apa adanya. Saya mendefinisikan itu saking Pak Prabowo itu serius justru. Saking seriusnya. Banyak cara untuk bisa mengembalikan uang negara. Bukan berarti untuk menabrak aturan hukum. Benar-benar itu kudu bebeja. Itu sebetulnya naonnya sinisme gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sinisme gitu. Dan orang harus paham itu gitu. Maka dibuktikan oleh kinerja dia. Meskipun ngomongannya mah seperti itu, tapi ternyata sekarang banyak diungkap sampai terakhir kan itu Hasto Pak Hasto itu. Inisial atau HS? HS lupa. HS sama satu lagi nanti ada YS. YN. Ya. YN gitu kan. Aduh. Oke. Nah, terus kieu ngaranna teh. Jadi kan sebelumnya teh masyarakatnya hanya rakyat ini mah gitu. Atuh sok lamun hayang tidak ada yang korupsi lagi mah hukumannya diperberat cenah gitu. Iya gitu kan. Benar. Terus kaget lah tiba-tiba Pak Prabowo ngomong gitu kan. Nah, sampai sekarang ya Kang. Menurut Akang, hukuman bagi orang yang koruptor itu udah jerak atau belum? Karena kira-kira terbukti apa Maruno kamari suamina artis. Ya kan? 200 T. Tah, geus teh sama teh-tehan gitu kan. Tapi vonisnya apa kemarin? 3 tahun setengah. Nah, dana dengan 200 miliar lagi. Jauh dari koruptor. Jauh. Eta rame deui. Arek jerak kumaha coba? Benar. Misalkan hukuman koruptor yang memang udah ratusan triliun merugikan negara, hukuman sakitu. Gitu. Jadi masyarakat tuh rek kumaha koruptor beak adik jarak apa hukuman lagi sakit gitu. Nah, itu loh. Ya benar. Ya kan? Terus lamun tersalahnya koreksi. Presiden Jokowi itu mendesak ya DPR ya. Benar. Mendesak. Apa namanya tuh mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tapi belum disahkan. Belum. Coba analisa Akang kumaha. Nah, ketika berbicara produk hukum gitu ya. Itu kan ada pelaku. Orang per orang, individu yang melakukan itu untuk menciptakan produk hukum. Maka sebelum produk hukum itu lahir, terjadilah kepentingan berbagai individu itu. Nah, kepentingan itu yang bahaya adalah bagaimana nanti supaya justru bisa melindungi mereka untuk leluasa korupsi. Itu yang bahaya. Makanya kenapa sampai sekarang tidak disahkan terus, karena
berbenturan terus. Wah, Heeh. iya balad orang yang kenu bisi benang, oh balad orang. Nah, gitulah. Ini suuzonnya saya, Tapi da saya. masyarakat pasti mikirna kadinya. Iya, Itu cek sunana mah apalah mana ngesakeun eta da karena mana ge sieun ya, gitu bahasa nah sunana itu mah bener kan? betul betul betul. Tapi seharusnya memang itu kan dibuat untuk kebaikan negara urang, Ya, turunnya gitu kan iya supaya ya, jerak itu ya gitu. supaya jero. Ari di luar negeri mah kan ketika korupsi teh hukuman Eh, sedang hukuman kemarin udah mati. genep triliun ya dihukum mati langsung ya Cina ya. Iya kan? Iya, Gitu. Terus pemerintahnya bisa merasa gagal bekerja mengundurkan diri. mundurkan diri. Tapi di orang mah Dibela mati-matian. dibela mati-matian padahal Padahal gagal gagal. gitu kan. Iya, iya. Padahal Seperti kata itu. Gus Dur itu Hmm. tidak ada jabatan yang harus dibela sampai mati-matian. Oh iya. Ya. Benar Gus Dur. Emang Gus Dur tuh presiden, kata saya apa ya, kata-katanya kadang suka bikin lucu. Lucu tapi jadi bukti gitu. Hmm. Dia bicaranya tahun berapa, Hmm. sekarang kebuktian semua omongannya. Iya kan? Kebuktian semuanya gitu. Nah, itu Juga kia aja. Sedikit ya, saya pernah cerita kia. Cina Gus Dur pernah nanya ke Ajudana, ya. Ajudannya angkatan udara gitu kan. Non, cina tentara bagian apa? Angkatan udara. Oh gitu. Bisa terbang atuh. Gitu di yang gitu Ya. kan. Ya teu bisa hiber mah cenah gitu kan angkatan udara, cenah kan di atas terbang. Kata Gus Dur tah. Kalau can Gus Dur eta baheula kitu gitu kan. Nah, terus yang nama kieu. Ya masyarakatnya yang namanya sudah pinternya Kang ya. Sudah pinter. Bahkan kieu baheula mah mau mengkritik atau mengkritisi pemerintah tuh tidak bisa lewat sosial media karena belum ada, ya kan? Zaman saya mungkin Facebook boro-boro karena kos gitu lompatakan bahwa yang penting ada cewek kenalan gitu hiburan kan? Hiburan lah gitu kejenuhan. Sekarang mah setiap ada yang berita muncul di media sosial netizen luar biasa. Artinya masyarakat teh nges kudu namanya terjun ke jalan gitu kan. Ya, pemanasan gedung DPR walaupun sekarang alhamdulillah masih banyak lah gitu. Tapi seenggaknya sekarang tuh menjadi pengingat untuk pemerintah bahwa masyarakatnya nggak pinter. Hati-hati. Saya pernah ingat siapa lah Jokowi kalau nggak salah ngomong masyarakat udah pintar, ya kan? Salah sedikit langsung sosial kontrolnya jalan. Betul, kayak gitu kan. Nah, menurut Akang kumaha ya kira-kira? Karena emang netizen teh the power of netizen lah bahasa gitu kan. Iya. Kadang komentarnya kemana-mana gitu. Betul. Menurut Akang ya. Saya punya istilah dewasa ini no viral no justice. Oke. Nah, maka ini juga bahaya. Trust masyarakat itu sekarang mulai mengikis ya, berkurang terhadap penegak hukum. Gara-gara banyak kecewa itu tadi ya, banyak kecewa yang korupsi hukumannya yang menurut masyarakat harus lebih pantas dan ternyata ringan gitu ya. Kemudian yang kasus pidana dan lain-lain gitu. Maka masyarakat lebih memilih ya itu meramaikan di media sosial, diangkat di media sosial rame-rame gitu. Benar. Dan itu menjadi kontrol sosial yang sangat dahsyat gitu. Benar. Dan itu sah-sah saja di era perkembangan teknologi yang luar biasa juga. Masyarakat bisa memanfaatkan, tapi juga kalau pemerintah tidak kontrol terhadap hal itu, dalam artian membatasi hal-hal yang di luar nalarnya gitu ya, yang kebablasannya. Di luar nurul. Itu juga akan menjadi bumerang buat pemerintah, bumerang buat diri mereka sendiri karena ada undang-undang IT itu. Makanya undang-undang IT itu dibuat supaya apa? Masyarakat juga ketika mengomentari, mengkritik, nah itu harus betul-betul kritikan yang membangun, bukan kritikan yang nyinyir, apalagi sampai membuli gitu kan. Nah, ini yang secara personal itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya saya sepakat ada undang-undang ITE ini tinggal terus disempurnakan lah. Karena aturan kan yang namanya aturan itu kan dinamis. Dinamis. Harus selalu menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Tidak bisa aturan ini baku dan dipakai kalau tidak sesuai dipaksakan ya nggak bisa. Makanya kembali lagi bahwa apapun itu yang produk manusia itu ya dinamis sifatnya. Terakhir Kang, terakhirnya. Jika nanya, analisis saya ya. Kita kalau sahabatan ya, zaman kuliah Kang, sahabatan. Kalau ada sesuatu yang salah tuh kita kadang suka menutup-nutupi. Benar. Ya kan, nutupi. Karunya karena CS. Apakah hal itu pun dilakukan dalam partai politik? Contoh,
Ketika Akang sedang berteman antara partai, Hmm. ya oke, saling menutupi. Hmm. Tapi ketika sudah tidak berteman, digali kesalahan. Terbukti sekarang kan. Benar Akang benar. apalah, Iya, ya iya, kan? iya, iya. 10 tahun kemari kemana wae? Benar. Apakah jadi sahabat? Ya kan? Ya Akang paham lah. Hmm. Apakah gitu sih Kang politiknya? Makanya ada yang bilang politik itu yang abadi kepentingan. Ada yang bilang seperti itu kan. Iya, benar, Nah, itu untuk menafsirkan yang barusan disampaikan. Oh. Tapi pada prinsipnya ya namanya manusia ya dari secara individunya juga itu ya mengalami perkembangan Hmm. tergantung bagaimana lingkungan mereka, Oke. apakah menguntungkan bagi dia, apakah merugikan. Sekali lagi, apalagi ini di dunia politik. Ya, apalagi dunia politik. Politik itu kan kental dengan kepentingan, meraih sesuatu. Definisi politik kan itu. Oke. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau gitu, sesuai kita inginkan. Maka hal ini pasti terjadi ketika yang tadinya kita bersahabat ini, apalagi kita bermitra ya, lamun di partai politik, dulu kita saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, tiba-tiba pecah kongsi itu. Apalagi sampai kita merasa digerugikan gitu ya dari teman kita itu. Gak pasti itu, saling bunuh terjadi. Saling bunuh itu kan bukan hanya secara fisik tapi karakter ya, ekonomi. Nah, ya yang seperti sekarang dipertontonkan lah ya di media-media gitu oleh para elit-elit politik gitu. Iya, seperti itu. Karena yang banyak asa konyol gitu, yang tadinya bersahabat ini ya, saling menutupi. Karena saling tusuk-tusukan bahasanya gitu kan. Betul. Saling membongkar istilahnya aib lah gitu bahasa gitu kan. Kadang lucu juga. Nah, makanya hati-hatilah dengan dosa masa lalu itu. Bisa viral lagi. Bisa viral lagi. Contohnya kayak status ya. Makanya kita bersyukur dulu berteman itu belum banyak yang kalau ada masalah update di media, update media. Betul, jadi kalau bating dosa anu bisa diungkap lah. Jadi sebenarnya kita ya boga apa ya namanya catatan sejarah tentang status jika kita mah aman-aman. Ada orang mah terjadi pejabat gitu. Jadi tapi hati-hati loh, besok kalau jadi pejabat misalkan jadi Bupati Purwakarta. Aduh, jika Kang Jen, Om Jen. Aduh, itu. Ya memang luar biasa lah zaman sekarang itu. Satu sisi masyarakat kadang ngerasa ngesoream Kang. Orang pula pilih pemerintah gitunya. Ya. Soream gitu tah. Saya tuh khawatir lama kelamaan nu menang teh malah ngegoput. Lain anu nyalonkeun gitu kan. Mungkin satu sisi kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang ya kan. Nah, mudah-mudahan ke depanna merenangnya si politik-politik ieu lah terutama anu nyalonkeun bisa ngabangun kepercayaan masyarakat. Amin. Gitu. Betul. Jadi itu nama eta sih nu saya penasaran teh. Ieu mah saya sharing nanya Akang ya kan. Aturun pisan sharingna ilmuna sami-sami kita sebagai warga negara yang baik tetap harus to be a good citizenship. Nah, bahasa kuliah bola gitu. Kuliah bola gitu. Bola. Kurang mah di bejaan eta teh ku Pak Prayoga. Atau Prof Dasim. Yang penting mah urang mah nya sok we ngalakukeun anu ngajaga bangsa teh sing naonnya. Sing naon yang ngaranna teh? Bahasa Sunda mah sing sabeakna lah, bahasa aku banyak kan. Pokoknya mah ngajaga bangsa Indonesia teh nepikeun ka tetesan terakhir gitu kan. Iya. Tong ragu-ragu lah gitu karena emang apapun itu negara orang kan emang diperjuangkan. Lamun lain ku urang ku sade gitu kan. Perjuangan punya para pahlawan kan udah luar biasa. Urang tinggal neruskeun dan tinggal ngajaga. Tong malah dirusak ku urang-urang. Gitu kan. Eta nu matak bahaya nama. Kamu orang mah gurunya. Nah, guru eta mah. Jadi guru memang mencerdaskan anak bangsa lah. Mencerdaskan. Oke. Betul. Paling gitu Kang sharing untuk hari ini. Siap. Nanti mungkin lain waktu kita akan bisa bertemu lagi. Amin. Kita akan bahas kembali. Karena pembahasannya lobanya. Loba pisan. Tapi orang mau ngabahas tentang masa lalu lah. Aman tenang. Entok mah. Kita entok kayak kene. Aya kene. Wah, ayo zaman mah awal entok. Cukup zaman urang gitu. Oke, gitu aja paling obrolan malam ini dengan Kang Lopa, sangat luar biasa ilmunya, sangat manfaat. Obrolan malam kita hari ini ambil sisi positifnya, buang
negatifnya lah ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Amin, Sharing malam amin. ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.